Selain karena butuh uang, biasanya orang tuh job hugging tuh karena apa sih? Satu kan pasti karena ada kebutuhannya. Kedua, kadang ada orang itu yang merasa dia takut dia ternyata aku yang lebay, takut aku yang salah. Kebanyakan perasaan ini akan beradu di dalam dirinya, tergantung yang mana yang menang. Gimana cara kita reality check ketika kita tahu kalau misalnya tempat kerja kita ini tuh sebenarnya toksik atau kitanya yang lebay? Reality check kita ngomong sama orang lain kalau bisa lebih dari satu. Dan aku selalu mengatakan kalau bisa ngobrol sama orang yang di luar sistem tapi mengerti sistem. Kedua, aku juga mengajak pasien-pasienku untuk latihan berjarak dari satu perasaan. Gimana caranya grounding gitu, kayak menerima keputusan tersebut dan mengurangi rasa bersalah tersebut. Ketika kita mengingat recall lagi seperti itu, baru tuh kita kan memanggil semua memori-memori yang di masa lalu. Karena memang banyak kenyataannya ya, aku mendengarkan cerita dari pasien yang menyesal setelah resign, dia yang akhirnya biasa untuk ngomong sendiri, tetapi memang itu harusnya terjadi sih. Halo semuanya, balik lagi dengan podcast Ruang Tunggu. Kalian penasaran sama kesehatan mental? Yuk cari tahu bareng-bareng di podcast Ruang Tunggu. Karena di podcast Ruang Tunggu, kita tuh nggak cuma menunggu, tapi juga mencari tahu. Asik. Yuk mulai syuting dulu, udah siap semuanya? Siap. And action. Hari ini narasumbernya satu aja, yaitu Dr. Andreas Kurniawan, dan pingin bahas pertanyaan-pertanyaan dari link yang sering aku tunjukin itu loh, yang ada di description box kita itu. Banyak banget ternyata yang nanya. Tapi sebenarnya pertanyaan yang kalau misalnya aku baca itu tuh, dan tim baca itu sebenarnya pertanyaannya sama, mirip-mirip. Jadi kita udah rangkum gitu yang pertanyaannya mirip-mirip itu, dan kebanyakan tuh pertanyaannya adalah tentang ruang kerja. Tempat kerja itu kan gini ya, kalau dibilang tempat kerja itu adalah ruang yang nggak rumah kedua sih gitu, jadi tempat yang selain rumah. Kita dari rumah pergi ke tempat kerja. Kalau dulu waktu masih muda ke sekolah, setelah dewasa kita tuh ke tempat kerja. Jadi ruangan yang kita habiskan paling banyak waktunya selain di rumah. Bahkan ada yang lebih banyak di tempat kerja dibanding di rumah. Betul. Nah, tapi sering banget nih tempat kerja bukannya jadi tempat yang nyaman untuk mencari nafkah, melainkan menjadi tempat yang sangat-sangat tidak nyaman. Malah jadi tempat yang memberikan kita kecemasan atau stres berlebih, atau bahkan kita ketika bangun itu kita malah jadi kayak aduh nggak mau besok deh, mending besok nggak usah datang aja gitu. Tapi kan harus bersyukur gitu katanya, kan ya gitu. Dan orang-orang tuh sering banget kebingungan ketika mereka berperasaan seperti itu, kayak ini tuh yang aku rasakan itu tuh berlebihan gak sih gitu. Mereka tuh bingung gitu, kayak apa perasaan mereka doang atau semua orang ngerasain hal yang sama, ini berlebihan atau ini tuh sebenarnya lembek banget sih kayak strawberry gitu. Jadi ya udah gimana deh, kita bahas aja di episode kali ini tentang toxic workplace yang akan dibahas di sesi rambutan. Oke, mana bawa rambutannya? Rambutan berarti pertanyaannya. Supaya kita juga gak kepleset dikit-dikit ngomongin toksik, atasan rese dikit NPD gitu kan. Iya, ataupun kayak misalnya dikit-dikit kayak toxic workplace gitu, dikit-dikit kayak wah tempat kerja aku nih toksik nih gitu, atau enggak dikit-dikit resign gitu. Betul. Gaji kecil dikit kayak wah ini tidak benar nih, walaupun emang sebenarnya kita UMR-nya kekecilan sih gitu. Kita lihat pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Nah, ini berarti pertanyaan yang aku ambil dari bowl of rambutan ini. Kok bowl of semangka, aku tadi hampir bilangnya. Ini pertanyaan yang kita sudah rangkum. Kita udah rangkum kolektif dari pertanyaan yang masuk di link. Dan ada sekitar 20 pertanyaan ya. 20 pertanyaan itu yang semuanya tuh terkait dengan workplace. Tentang ruang kerja gitu. Halo dok, beberapa bulan lalu aku memutuskan untuk resign. Baru-baru ini tumbuh penyesalan dan ingin kembali ke tempat kerja sebelumnya. Tapi di sisi lain, kalau di sana aku ngerasa aku sulit untuk menjalani hidup aku. Jadi kayaknya sih work-life balance-nya dia terganggu. Bagaimana cara mengatasi penyesalan setelah resign agar tetap bisa fokus mencari pekerjaan baru tanpa terus membandingkan dengan pekerjaan yang lama? Banyak kayak gitu. Yang mikir seperti gini, yang khawatir dan menyesal, tahu gini aku nggak resign. Nah gitu. Iya, tapi sebenarnya aku juga pengen mempertanyakan, dia kepingin kembali karena apanya dulu nih? Iya juga ya. Karena temennya kah? Karena gajinya kah? Karena workloadnya kah? Gitu kan kita nggak tahu juga ya. Nah, pertanyaan kedua,
Aku saat ini sedang diambang kebingungan antara pingin keluar atau tidak dari tempat kerjaku yang sekarang. Di satu sisi, aku ngerasa lelah banget dengan banyak ketidakpastian yang ada di perusahaanku. Bagaimana cara memastikan apakah saya perlu resign atau aku lagi bosan aja nih sama pekerjaan aku yang saat ini. Oke. Kayak gitu, kayaknya terkait dengan burnout kali ya. Bisa jadi sih. Oke. Nah, iya juga sih kayak pekerjaan tuh kadang-kadang kan repetitif ya. Ada pekerjaan yang mungkin challenge-nya besar. Ada juga yang mungkin challenge-nya gitu-gitu aja. Repetitif itu. Dan kalau yang repetitif kayak gini, potensi burnout-nya tuh besar. Kayak orangnya tuh jadi terkait lebih bosen. Kayak bangun, gini lagi kerjaannya gitu. Kayak challenge-nya tuh nggak ada gitu. Dan gimana caranya untuk kayak nyalain spark di kerjaan itu lagi gitu. Oke. Apa dengan resign cari kerjaan baru atau bikin variatif atau gimana gitu. Oke. Bikin susah di hidup sendiri gitu gimana. Oke deh, kita langsung bahas aja di topik hari ini. Oke, tentang terkait resign dulu deh gitu. Biar kita nggak dikit-dikit resign gitu. Karena kan gak bagus juga ya untuk portofolio kita gitu. Kalau misalnya kita baru kerja 3 bulan langsung resign. Jadi kita gimana sih cara ngebedain ini kita lagi bosen atau kita tuh sebenarnya emang ini tempat kerja nggak cocok aja sama kita. Oke. Alright, mari kita diskusikan ya. Kalau misalnya kita mau tahu, berarti kan kita bisa nanya nih pendapat teman. Menurutmu aku resign atau enggak ya? Tapi teman kita akan ngejawab tergantung pengalaman dia. Kalau si penanya kedua bertanya kepada penanya pertama bakal jawab mendingan jangan resign. Aku resign nyesel. Iya kan? juga ya. Tapi kalau dia nanya kepada temannya lain yang mungkin lebih baik nasibnya akan bilang, wah resign sih. Setelah aku resign, aku bla 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 bisa main padel, bisa dapat lebih baik lagi. Nah, jadi akan berbeda pengalaman masing-masing. Ini yang bikin jadi sulit karena mungkin nggak ada jawaban yang benar-benar betul ataupun salah. Nah, kita bahas tentang fenomena dulu ya. Tentang kenapa orang itu tetap bertahan di satu pekerjaan. Kenapa job hugging? Kita pernah bahas nih waktu sama Kosem ya, dengan Samuel. Dan ya memang orang job hugging karena belum tahu langkah berikutnya apa. Jadi sebaiknya kalaupun memang mau untuk resign, pastikan sudah tahu berikutnya mau ngapain. Kalau belum ada arahnya, jelas dong makin takut. Oke, makanya tadi mungkin ada yang menanyakan, duh aku keluar atau enggak ya. Karena kan tadi ada ketakutan bahwa gimana kalau tempat kerja berikutnya sama aja. Berarti sebelum kita resign, sebaiknya, aku ingat waktu itu kata Kosem itu, sebelum kamu berhenti dari kerjaanmu, sebaiknya kamu sudah tahu mau ngapain berikutnya. Apakah mau pindah kerja, apakah mau pendidikan lagi, apakah mau bisnis, bahkan kalaupun aku nggak mau ngapa-ngapain, pastikan itu sudah direncanakan juga. Begitu. Nah tadi kalau tentang yang job huggingnya. Kedua, yang kenapa dia menyesal. Nah tadi kan Sora juga bilang, ini kamu menyesalnya karena apa nih? Ingat karena apa? Yeah. Ada fenomena ya, suatu cognitive bias nih, yang namanya itu adalah Rossi retrospektif. Dari Rose itu kan kayak berbunga-bunga. Ada kecenderungan seseorang ketika dia mengingat sesuatu di masa lalu, dia mengingat kejadiannya antara yang super jeleknya atau yang super bagusnya. Nah, pada kondisi kayak gini, bisa jadi ada orang yang mengingat tentang hal-hal bagusnya aja. Ketika dia resign, jadi ngerasa sepi ya. Dulu waktu aku jam makan siang bisa ngumpul sama teman-temanku. Terus mau beli apa-apa tiba-tiba jadi ngerem. Dulu waktu aku gajian tuh tanggal tertentu lebih enak. Nah, akhirnya yang diingat cuma yang positifnya aja. Ini pun gak cuma tentang tempat kerja juga loh. Relationship pun bisa seperti gitu. Ya mungkin kita sering dengar ya teman kita cerita ingat mantannya. Karena tadi lagi-lagi Rossi retrospektif, yang diingat adalah yang bagus-bagusnya juga. So di situ memang benar kita perlu untuk mengenali, kalaupun aku lagi kangen tempat kerjaku sebelumnya, bentar ini kangennya bagian mananya. Biar fair, kita hadirkan dua-duanya. Ini loh alasan kenapa kamu waktu itu mau bertahan, dan ini alasan kenapa kamu waktu itu mau berhenti. Dengan menghadirkan dua itu dan kita proses secara objektif, biasanya cukup bulat kok keputusannya gitu. Jadi menyadari bahwa oh ya memang waktu itu aku memang harus resign. Dan aku suka ngomong gini, bahwa penyesalan tuh bakal selalu ada. Aku sering ngomong kepada pasienku yang datang dan bilang ya, saya nyesel dok kalau tahu gini saya nggak resign. Aku bilang ke dia, kalau kamu nggak resign, hari ini kita bakal tetap ketemu. Kau bakal tetap konsultasi. Bedanya topikmu adalah, dok saya nyesel harusnya waktu itu saya resign aja. Gitu kan. Jadi akhirnya penyesalannya itu akan selalu ada. Begitu, karena punya kecenderungan menganggap pilihanku salah, pilihan lain tuh yang pasti benar. Begitu. Apa sih kayak selain karena butuh uang, biasanya orang tuh job hugging tuh karena apa sih? Oke. Kayak
kenapa dia nggak berhenti padahal dia udah tahu kalau misalnya ini tuh pekerjaan nggak sehat buat dia. Oke, tadi ya satu kan pasti karena ada kebutuhannya, itu kebutuhan secara finansialnya. Kedua, kadang ada orang itu yang merasa dia takut, ya takut apa? Takut dia ternyata aku yang lebay, takut aku yang salah, begitu. Kayak itu yang kadang kan kita punya kecenderungan untuk bilang, misalnya kan bilang bahwa ini tempat kerjaku yang toksik, gimana kalau kita pindah kerja tetap masih sama juga. Jadi ada Iya. perasaan tadi takut itu, takut dengan beban tersebut. Ada juga yang mungkin jadi takut dia disalahkan oleh orang-orang gitu. Jadi kebanyakan perasaan ini akan beradu di dalam dirinya, tergantung yang mana yang menang. Oke, gimana cara kita reality check ketika kita tahu kalau misalnya tempat kerja kita ini tuh sebenarnya toksik atau kitanya yang lebay? Oke, reality check itu aku suka lakukan dengan melakukan dua hal yang simpel ya. Pertama, pasti kita ngobrol sama teman. Ya, reality check kita ngomong sama orang lain, kalau bisa lebih dari satu. Dan aku selalu mengatakan kalau bisa ngobrol sama orang yang di luar sistem, tapi mengerti sistem. Kalau misalnya kita masalah pekerjaan, mungkin bisa ngobrol sama teman yang juga bekerja, tapi kalau bisa di kantor yang berbeda. Oke. Dengan kita mendengarkan pendapat dia, kan kita kayak reality check ini loh, kata realita yang lain. Tapi kita pun nggak langsung buru-buru menerima pendapatnya mereka. Itu cuma data aja, lalu kita tetap yang mengolah. Jadi kalaupun kita mau berhenti, mau lanjut, pastikan itu bukan pendapat orang, tapi pendapat kita. Nah, kedua, aku juga mengajak pasien-pasienku untuk latihan berjarak dari satu perasaan. Nah, caranya gimana? Latihan simpelnya adalah bayangin nih ketika dia lagi mengalami sesuatu, coba bayangin kamu berada di pojok ruangan, terus melihat dirimu, melihat apa yang terjadi saat ini. Bisa juga kalau dia sulit membayangkan itu, oke, bayangin temanmu yang mengalami kondisi sama persis seperti kamu, dan dia nanya ke kamu, apa yang bakal kamu katakan ke dia. Di situ kan jadinya bisa ngira-ngira ya, misalnya anggaplah dia datang terlambat, habis itu diomelin sama atasan, terus dibilang bahwa atasanku toksik, masa aku datang terlambat, aku diomelin bla 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 bla. Reality checknya bisa nanya dengan teman. Gue datang terlambat gini-gini, menurut dia gimana gitu. Dan kok bisa lebih dari satu. Yang kedua, bayangkan dia mendengarkan temannya cerita. Temannya bilang bahwa iya aku datang terlambat, aku diomelin bla bla bla. Mungkin di mulut kita bakal bilang iya ya atasanmu toksik. Tapi dalam hati, ada nggak keinginanmu untuk ngomong juga, ya sebenarnya sih kamu mungkin salah juga karena datang terlambat. Nah itu satu cara kita buat reality check itu. Nah, ketika kita nih tadi ngerasa kayak menyesal, sudah memilih keputusan, dan menurut kita keputusan itu tuh salah gitu. Harusnya gue nggak resign, harusnya gue resign aja gitu. Dan gimana caranya kayak grounding gitu, kayak menerima keputusan tersebut, Oke. dan kayak mengurangi rasa bersalah tersebut. Perlu balik lagi atau enggak sih gitu Iya. ya. Nah, kalau putus perlu balikan enggak? Kita butuh data. Kayak tadi kan baik misalnya kita dengan ngobrol, dengan kita menuliskan itu semua cara yang baik. Kita menuliskan tadi alasan-alasan kenapa kita waktu itu resign dan alasan yang membuat kita merasa kayak tadi erosi retrospektif tersebut. Apa hal-hal bagusnya. Jadi kita tuliskan aja secara jujur, terang-terangan. Di situ, ketika kita mengingat recall lagi seperti itu, baru tuh kita kan memanggil semua memori-memori yang di masa lalu. Banyak kok akhirnya setelah kita melakukan itu, kita jadi sadar bahwa, oh ya, memang ini aku resign, memang keputusannya bukan keputusan sempurna, tapi yang penting apakah keputusan saat itu dilakukan dengan sadar atau tidak. Jadi bisa jadi, kita akan menutupnya bukan dengan aku harusnya bersyukur sudah resign, enggak. Mungkin kita bisa tutup dengan, ya aku agak menyesal resign, tapi ini adalah keputusan yang aku buat. I choose this. Jadi kita closure di situ. Lalu yang paling penting adalah ya belajar. Kalau misalnya kita merasa aku waktu itu terlalu reaktif, kayak terlalu cepat resign. Oke, gunakan itu jadi pembelajaran. Berikutnya, apabila kita dihadapkan pada situasi yang sama, mungkin tidak seburu-buru itu. Gitu. Karena memang banyak kenyataannya ya, aku mendengarkan cerita dari pasien yang menyesal setelah resign, tapi setelah diajak ngobrol, setelah dia ngomong, bahkan bukan aku yang memberitahu ke dia kamu harus bersyukur atau apa, dia yang akhirnya bisa untuk ngomong sendiri. Ya tapi memang itu harusnya terjadi sih. Gitu. Kadang-kadang kan kita tuh suka mikir kayak ini tempat kerja tuh sebenarnya toksik nih, emang udah toksik nih, udah ketahuan toksiknya gitu ya. Tapi kadang-kadang kita tuh denial kayak enggak, ini enggak toksik, ini tuh elunya aja yang lebay gitu. Kita harus tetap bertahan di sini. Mereka tuh ya kita kadang-kadang nge-gaslight diri kita sendiri gitu. Nah, gimana kita sadar kalau misalnya ini kayaknya udah nggak sehat deh. Oke, good. Untuk tahu yang bermasalah kita atau sistem, berarti kita perlu melihat diri kita dan melihat sistem. Apabila kita kerja sama 10 orang, yang 9 bilang baik-baik aja, kita merasa itu terlalu berat, ya mungkin perlu diakui kitanya yang terlalu banyak mengeluh. Tetapi kalau kita lihat sistemnya, yang ini juga kayaknya sering sakit, yang ini udah sering dia gonta-ganti, ini banyak yang resign, kan sistemnya itu terlihat gitu ya. Karena dalam pekerjaan itu, sekarang ini lagi banyak perusahaan yang membawakan konsep tentang psychological safety.
Nah, kalau physical safety itu kita masuk ke satu area konstruksi. Jelas kan kita pakai helm misalnya, pakai sepatu boots, itu semua physical safety. Tujuannya apa? Supaya dia merasa aman ketika berada di situ. Ketika masuk ke area konstruksi, nggak bisa ngejamin bahwa nggak bakal benda jatuh dari atas. Tapi dia ngejamin kalaupun ada benda jatuh dari atas, dia akan cukup aman. Nah, psychological safety mirip juga. Cuma ini keamanannya bukan secara fisik, tapi secara psychological. Artinya apa? Dia punya nggak ruangan yang cukup aman secara mungkin verbal, keamanan secara seksual, karena kan cukup banyak ya terdengar mungkin berita-berita tentang pelecehan secara seksual di tempat kerja gitu. Nah, lalu apakah dia punya tempat, punya suatu kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya dan dihargai? Karena itu juga dibutuhkan. Mungkin ada orang yang ngerasa enggak, aku kerja diam-diam aja, tapi ada juga loh yang butuh untuk menyampaikan idenya. Lalu juga termasuk ya, apakah dia itu bisa mendapatkan kritik yang konstruktif, bukan cuma kritik yang menyalahkan. Lalu, kalaupun ada reward, apakah reward ini bisa fair atau enggak? Apa rewardnya berdasarkan like and dislike, politik kantor misalnya. Nah, itu kalau kita lihat dari semua sistemnya, itu memang kita butuh untuk merasa aman. Dan yang paling penting dari semua psychological safety ini adalah mandornya. Ya, jadi manajemennya bagaimana? Karena biasanya itu mulai dari situ. Aku banyak banget mendengarkan cerita pasien yang berhenti setelah manajemennya ganti. Iya lagi. Sebelumnya dia udah kerja lama, udah bertahun-tahun aman gitu, aman aja gitu. Tiba-tiba ganti manajemen baru, langsung tuh di situ banyak yang jadi kacau. Karena tadi kan manajemen ini kayak mandor di satu konstruksi. Kalau kepalanya ngaco, bawah-bawahnya akan lebih sulit buat beradaptasi. Begitu. So psychological safety ini berarti kan termasuk juga bagaimana dia bisa merasa aman menyampaikan, untuk mungkin beradu pendapat, ada konflik yang cukup aman. Nah, ketika tidak merasakan psychological safety di situ, aku menyarankan untuk mempertimbangkan resign. Sama dong, aku kerja di suatu bangunan ya, terus aku nggak yakin dengan physical safety-nya, lebih baik tidak berada di lingkungan tersebut. Betul. Begitu. Nah, gimana cara itu? Berarti tadi kan kita perlu untuk melihat situasi yang terjadi secara nyata, ngobrol sama orang-orang, refleksi diri, itu semua bisa ngebantu. Oke. Nah, selain tadi pertanyaan tentang resign, tadi kan kita bahas-bahas tentang resign nih. Ada juga pertanyaan tentang tekanan kerja, kayak work environment-nya gitu. Kita langsung lihat aja di bowl of rambutan ini. Jadi kayak tadi itu kan orang-orang tuh tekanan kerja tuh sering banget berkaitan dengan beban kerja yang terlalu berat, kayak manajerial juga gitu. Jadi ada orang yang nanya juga nih, setiap pulang kerja saya nangis terus karena lingkungan kerjanya kurang kondusif, rekan kerja juga sangat menjatuhkan, atasan hampir tiap hari melakukan kekerasan verbal. Bagaimana sih cara menghadapi lingkungan kerja yang toksik dan sementara saya masih membutuhkan pekerjaan tersebut? Wah, ini berat konflik banget ya, internal konflik banget nih. Banget. Nah, kadang-kadang juga orang tuh suka sama kerjaannya, suka sama challenge kerjaannya, tapi nggak suka sama coworkernya, atau nggak suka sama manajemennya gitu. Terus ada lagi nih pertanyaan, dok saya sudah 2 tahun bekerja, tapi setiap akan berangkat kerja saya merasa cemas. Kalau ada pekerjaan yang salah, bahkan di hari saya tidak bekerja, bagaimana cara mengatasi kecemasan berlebihan terkait dengan pekerjaan, bahkan sampai terbawa di luar jam kerja. Oke. Aku ingat banget nih sama perkataan kamu, kalau kita tuh kayak makhluk purba. Yang dulu tuh makhluk purba tuh berburu kan. Mereka tuh stres pada saat berburunya saja. Betul. Tapi pas udah nyampe ke cave, mereka stresnya hilang. Mereka happy, mereka masak, mereka senang-senang bercerita gitu. Doom scrolling di batu gitu. Mereka di scrollingnya di ini tembok. Nah kayak gitu tuh, mereka ya udah gitu, stresnya terbatas selesai gitu. Mereka nggak stres lagi gitu. Sedangkan kita sebagai makhluk modern, stresnya tuh terbawa loh, sampai ke mimpi, sampai kemana-mana gitu. Kayak seakan-akan itu kalau kita makhluk purba itu apa sih, si Cybertooth tuh masih ada gitu di rumah kita gitu, di dalam rumah kita dan nunggu di depan cave gitu, dan nggak pergi-pergi gitu. Itu doang, tanpa kita punya senjata untuk melawan Cybertooth tersebut gitu. Dan ini ya, 2 penunggu ini kan jadi situasinya ibaratnya dia pergi berburu stres, pas nyampe rumah nangis, padahal udah nggak ada apa-apa, dan besoknya mau berangkat berburu stres lagi gitu. Jadi nggak tenang. Nah, padahal makanan tuh ada. Nah, dalam situasi ini berarti kan tadi psychological safety-nya tidak terbentuk. Betul. Begitu kan. Apalagi tadi kan kita dengar ceritanya ya, bahwa pas banget baru kita ngomongin tentang psychological safety, lingkungan kerja tadi saling menjatuhkan,
atasan melakukan kekerasan secara verbal gitu. Nah, terkadang aku juga baru mau nanya juga kan, ini mau melanjutkan. Kayak reality check di sini tuh kadang-kadang tidak berfungsi. Contoh, misalnya kita merasa ini reality check tuh kita yang lebay. Kita ngerasa kita dimanipulasi, kita digaslight, bahkan sama diri kita sendiri. Yang kenapa tadi aku bertanya seperti itu. Terkadang kita tuh ngerasa diri kita lebay, kenapa? Kita ngerasa tuh kita, aduh aku sakit hati banget nih dikatain kayak gini. Terus kita nanya ke coworking kita, tadi atasan ini bilang ke aku kayak gini, aku sakit hati banget deh. Terus teman sekantor kita yang kayak itu bilang kayak, kamu mau lebay aja kali. Enggak, dia nggak, maksudnya nggak kayak gitu. Terus info ini, curhatan kita ini dijadiin bahan gosip di kantor. Terus tahu tuh gak tadi si Sora nih ngomong ini ke gue, katanya dikatain ini sama si atasan gitu. Ih lucu banget tuh bestie lu tuh gitu. Itu tuh biasanya terjadi di worker placement yang toksik. Kayak gitu, itu ciri khas banget, dan itu tuh sangat-sangat tidak nyaman karena mereka sudah berkelompok untuk meng-against satu orang gitu. Makanya kan kita butuh psychological safety. Betul. Kita butuh keamanan untuk menyampaikan apa yang kita rasakan dan dimengerti untuk itu. Nah, ini ada satu pandangan mengenai apa yang bisa kita lakukan ketika kita berhadapan sama suatu kondisi yang tidak menyenangkan. Ya, anggaplah kita bilang ini kondisi traumatik gitu, kondisi yang berbahaya bagi kita. Ada 4 cara yang bisa kita lakukan. Pertama adalah kalau memungkinkan, ubah situasinya. Artinya apa? Nggak suka atasanmu, ubah atasanmu. Bisa nggak? Kayaknya nggak bisa. Ganti teman-teman bisa nggak? Nggak bisa gitu. Ganti tempat kerja bisa nggak? Nah itu kan jadi terbuka peluang kalau misalnya mau untuk mengganti pekerjaan. Nah cara pertama ini yaitu ganti situasinya, ubah situasinya. Itu yang paling efektif tapi paling susah. Nah kalau nggak bisa ya udah kita masuk ke step kedua, yaitu ubah respon terhadap stresor. Kalau sebelumnya kita ada apa-apa langsung ngobrol ke teman kita dan ternyata nggak aman, sekarang berikutnya ketika ada apa-apa kita mungkin ngobrol sama teman yang lain gitu. Atau kita mungkin menuliskan saja, atau kita telan aja misalnya. Itu adalah yang kedua. Termasuk misalnya kalau ada apa-apa, misalnya kita biasanya ngelawan dulu, misalnya membela diri, sekarang kita jadi ya sudah diiyain aja. Itu pun cara kita untuk merespon stresor. Jadi pertama kalau bisa ubah, kedua kalau nggak bisa ubah respon terhadap stresor. Ketiga, kalau kita nggak bisa melakukan pertama dan kedua, langkah yang bisa dilakukan adalah untuk menerima secara non-judgmental. Non-judgmental tuh gimana? Nerima nggak pakai tapi. Artinya kita menerima bahwa gue memang butuh duit, tempat kerjanya memang begitu. Nah di situ bilang lah, tapi kan aku berarti nggak dapat kesempatan berkembang, berarti aku nggak dapat teman-teman di sini. Ya carinya bukan di situ, cari di tempat lain. Di tempat yang lain. Karena banyak juga pasienku yang ngerasa aku di sini ini gajinya bagus tapi nggak berkembang. Ya udah berkembanglah di luar. Di luar dari situ. Teman-temannya nggak bisa menjadi keluarga. Ya udah cari keluarga di tempat yang lain, gitu kan. Nah keempat, kalau misalnya kita nggak mau ngubah situasi, nggak mau mengubah respon terhadap stresor, nggak mau menerima secara non-judgmental, tetap ada nih langkah keempat, tetap menderita. Itu pilihan. Pilihan juga sih. Sayangnya ada beberapa orang yang tanpa sadar dia tetap di situ, dia ngeluh-ngeluh, nggak mau ngubah apa-apa. Disitulah aku sering ngomong kayak, sadar nggak sih kamu tetap menderita dan ngeluh tentang itu. Harapannya dengan ada awareness ini dia juga bisa mulai menyesuaikan langkah apa yang mau diambil. Nah kalau misalnya tadi dia bilang ya udah aku mau untuk pindah, ya sudah silakan eksperimen mencoba dengan itu. Mungkin kalau misalnya dia nanti beberapa kali terjadi akan ada muncul awareness, kayaknya aku juga deh yang perlu berubah, baru diolah lagi berikutnya. Tapi aku tetap percaya bahwa setiap orang yang bekerja mereka berhak untuk memiliki rasa aman itu. Psychological safety bukan lagi itu sesuatu yang sebaiknya ada, tapi memang harus ada. Di satu tempat. Gimana sih caranya kita tahu kalau misalnya ini tuh bukan aku yang salah, tapi emang lingkungan akunya aja agak sedikit, lingkungan aku aja yang toksik. Ya reality check ya tadi kita udah ngomong itu kan. Jadi kita bakal bisa untuk ngobrol, kita bisa diskusi. Ada beberapa forum yang mungkin dimana bisa menceritakan. Aku kurang tahu kalau misalnya di Indonesia apa forum yang cukup populer. Kalau di luar negeri itu Reddit itu banyak orang kalau yang di Indonesia diblokir. Karena gini, Reddit itu aku tahu cukup banyak orang-orang yang menanyakan ini normal atau enggak sih gitu. Bahkan ada yang dia tuh subreddit namanya AITA, MIDS Hole. Dan itu ketika dia nanya, dia beneran nanya nih, aku misalnya diginiin sama, misalnya anggaplah aku diomelin sama atasanku, abis itu aku siram air ke dia, MIDS Hole. Dan di situ karena itu semua anonim, orang bakal bilang, enggak ini kamu yang salah gitu. Nah itu sebenarnya salah satu reality check.
gitu kan. Nah, ini juga kita bisa lakukan mungkin ngobrol dengan teman, ngobrol dengan keluarga. Cuma tadi ingat bahwa ketika kita menanyakan pendapat orang, tujuan kita mengumpulkan data. Iya. Pada akhirnya data itu kamu yang akan mengolah sendiri dan memutuskan mau merespon bagaimana. Aku suka banget tuh sama subreddit MIDS Hall karena itu subreddit yang sangat-sangat non-judgmental banget. Yes. Dan kita cerita jujur banget gitu, dan itu nyeritain semua perspektif aja gitu, kayak Yep. bagus banget menurut aku. Dan ketika tadi ya judulnya kan kita menanyakan apakah aku si orang yang nyebelinnya itu, kita nggak meminta orang langsung buru-buru validasi aku, tapi tadi kita datang dengan pure curiosity. Betul. Mungkin itu yang bisa kita munculkan pola berpikir untuk aku beneran penasaran. This is pure curiosity. Jadi belum tentu kamu benar atau belum tentu kamu salah. Coba aja reality check ke orang random gitu. Betul. Dan kalau misalnya ya apa ya, keuntungan reality check ke orang random tuh ya mereka nggak ada judge ke kamu gitu. Betul. Kadang-kadang gini, salah satu juga latihan yang aku lakukan ya, aku sering mengajak pasienku untuk membayangkan skenario itu terjadi pada orang lain. Dan aku suka membayangkan ke beberapa hal. Yang paling sering adalah bayangin kamu punya anakmu seumuran kamu, anakmu mengalami yang kamu lakukan. Udah, sekarang bayangin lagi, yang melakukan ini atau yang mengalami ini adalah orang yang kamu benci. Tokoh siapapun yang kamu benci, bayangin dia kayak gitu. Pendapatmu bagaimana? Berikutnya, bayangin yang terjadi ini pada orang yang kamu idolakan, penyanyi favoritmu. Setelah kita dapat beberapa sudut pandang, kita juga ngecek ini kira-kira wajar atau enggak sih. Ya, misalnya marah sampai ngebakar kantor. Kalau kita mau fair, mau ini idolaku sendiri yang melakukan, aku bakal mengatakan itu sesuatu yang salah buat dilakukan. Begitu. Jadi itu juga satu cara kita untuk mengurangi bias. Tapi semuanya kan butuh kemampuan untuk duduk dan merefleksikan itu. Gimana sih cara untuk membedakan rasa tanggung jawab kita dengan kebiasaan menyerap semua tekanan, Oke. kayak absorbing gitu, secara personal gitu. Gimana cara ngebedain ini personal sama profesional? Oke, baik. Aku mungkin kebayang gini, kadang-kadang ada beberapa pasienku yang cerita, misalnya dia kerja sampai larut malam gitu. Terus bilang, iya kan soalnya aku harus profesional. Ini tanggung jawabku. Betul. Bentar, ini tanggung jawab atau jangan-jangan ini udah pelanggaran gitu kan. Untuk melihatnya selalu kita melihat ke sistem. Kalau memang bisa dijelaskan, misalnya itu sesekali, misalnya ya aku memang akan sibuk begini yang melebihi dari kapasitas biasanya hanya di tanggal-tanggal tertentu. Betul. Maka bisa dimaklumi. Tapi kalau ini memang terjadi terus-terusan tanpa pembenaran, tanpa alasan, dan terutama tanpa reward yang sesuai, kok kayaknya itu sesuatu yang salah deh. Gitu kan. Jadi kita bisa ngajak dia untuk melihat sistemnya. Lagi-lagi berarti untuk zoom out, untuk berjarak. Dan dengan cara yang sama kita bisa bayangkan, anggaplah kamu punya anak, anakmu mengalami kayak itu, kamu bakal bilang apa? Karena gini, kau pun di medis ya, apakah wajar untuk seorang dokter itu tidak tidur semalaman? Tar dulu, tergantung karena apa. Kalau jaga IGD dan IGD-nya rame, masuk akal. Betul. Tapi kalau aku jaga di ruangan yang sebenarnya lagi anteng, pasien juga stabil semua, tapi aku nggak boleh tidur, bentar dulu, kok kayaknya ini suatu pelanggaran. Jadi kan Betul. konteks itu matters banget dalam hal ini. Benar. Nah, gimana sih caranya menjaga boundaries sama tempat kantor tanpa dijudge kayak apa ya? Dijudge bukan sombong sih, kayak ih lebay lu gitu. Oke. Kita ini kan asas kekeluargaan. Guys, setuju nggak tentang itu ya? Kalian setuju nggak tuh Iya. tentang kita ini keluarga, Iya. konsep kayak gitu? Kayak misalnya nih contoh lagi cuti, dihubungin sama kantor, kayak kan gue lagi cuti, terus kita nggak bales gitu. Karena ya gue lagi cuti, ngapain gue bales gitu. Atau enggak, ya ada juga kan beberapa orang yang lagi berduka di email sama kantor nih gitu. Ya lu kok nggak bales? Gue lagi berduka cuy gitu. Kayak gitu, gimana sih caranya untuk narik boundaries? Oke. Mungkin definisi boundaries ini yang kita harus jelaskan dulu ya, karena banyak orang yang, apalagi nih sekarang generasi-generasi yang lagi saat ini banyak masuk dunia kerja, kadang terlalu kaku mendefinisikan boundaries. Boundaries itu batasan kayak tembok. Artinya apa? Begitu selesai jam kerja, aku tutup HP kerja aku tutup, pokoknya nggak ada yang boleh menghubungiku sama sekali. Yes, in a way itu boundaries, tapi kok terlalu kaku banget, gitu kan? Jadi kita mungkin menyadari bahwa boundaries itu adalah kita membuat jarak, bukan membuat tembok. Oke. Makanya kan kita selalu bilang bahwa boundaries adalah loving someone from a distance, dari jarak tertentu. Artinya apa? Kamu mungkin benci sama tempat kerjamu, tapi jangan lupa di dalam itu ada orang-orang yang juga mungkin terlibat dalam sistemnya. Oke. Ya jadi kita mungkin bisa buat batasan kayak nih, setelah jam tertentu aku mungkin akan sulit dihubungi. Kita declare dulu,
Dan kita tetap punya pilihan mau merespon atau enggak. Cuma jangan lupa bahwa setiap yang kamu lakukan itu mungkin berpengaruh ke orang lain. Aku sih secara prinsip juga gini ya. Aku kan juga ada bekerja nih kayak hari di mana kayak gini ya, pas aku lagi syuting podcast, aku lagi nggak menjadi dokter. Jadi aku nggak bakal sering-sering cek HP. Tetapi ya kalau misalnya ada pasien yang emergensi yang gawat atau dari rumah sakit menelpon, masa aku bilang, oh saya nggak mau jawab karena saya lagi nggak jadi dokter gitu kan. Tetap ada tanggung jawab sosial. So aku akan menekankan terus di ini, be responsible. Ya, jadilah bertanggung jawab karena selain kamu adalah seorang karyawan, kamu juga seorang manusia. Sebagai karyawan kamu bertanggung jawab kepada perusahaan, tapi sebagai karyawan kamu mungkin bertanggung jawab sebagai manusia kamu bertanggung jawab kepada manusia-manusia lainnya. Intinya hidup ya jangan nyusahin orang lah kalau bisa. Gitu. Jadi jangan terlalu kaku juga dalam meng-create boundaries. Betul. Ya. Nah, terus tadi mengenai konsep keluarga ya. Ya sama kayak gini deh. Kalau orang ngajak kamu masuk dalam keluarga dia, kamu mau ngecek dulu keluarganya gimana. Kalau nih keluarga yang dia sering ngajak jalan-jalan, terus habis itu dia sering beliin apa-apa dan orangnya fun, happy-happy, mungkin kita lebih mudah untuk masuk dalam keluarga tersebut. Tapi kalau nih keluarga yang komentarin terus, gemuk kan ya, emang kita mau masuk dalam keluarga seperti itu. Nah sama ketika dibilang bahwa di suatu tempat kerja nih, kita adalah keluarga. Bentar, keluarga lu yang kayak gimana? Karena memang benar keluarga berkorban satu sama lain, betul. Tapi kan keluarga juga ada yang judgmental, keluarga ada yang toxic. Ada yang ngatur-ngatur gitu. Nah, jadi keluarga yang seperti apa dulu begitu. Jadi jangan berlindung ya di balik bahwa kita di sini keluarga. Betul. Karena keluarga itu ada macam-macam juga ya. Betul. Oke deh kalau gitu kita masuk aja ke sesi semangka ya. Jadi kita solusinya harus gimana dong, Dok? Oke. Masuk ke sesi semangka. Sesi semangka solusi kehidupan. Langkah sederhana apa sih yang kalau misalnya kita bisa lakukan biar kalau misalnya kita tuh nggak nyesel ketika resign. Dan gimana sih biar kayak kita tuh narik boundaries, gak kaku-kaku amat. Apakah emang kita harus punya 2 handphone di apa sih untuk kehidupan modern ini? Yap. Jadi kalau tentang apa yang bisa dilakukan, kita udah bahas beberapa ya, kita rangkum lagi aja potongan semangka yang pertama nih. Pasti selalu tentang awareness dulu. Kalaupun tadi kita merasa kesel, aware aja keselnya kepada siapa. Aku suka mengajak pada pasienku untuk merefleksikan, do you hate your job or do you hate a part of your job? Ketika tadi ada teman kita yang bilang bahwa aku ketika mau berangkat kerja udah keburu deg-degan duluan. Nah, kamu benci kerjaanmu atau benci sebagian dari pekerjaanmu? Kemungkinan yang kita benci cuma sebagian doang. Mungkin dia benci atasannya, mungkin benci rekan-rekan kerjanya, tapi menurutku yang penting kamu cinta gajinya. Karena kalau udah atasannya nggak menyenangkan, teman nggak menyenangkan, gajinya nggak menyenangkan, ngapain stay? Tapi bisa jadi loh dia cinta teman-temannya, cinta pekerjaannya, tapi nggak suka ke gajinya. Bisa jadi juga. Ya kan berarti kan dia benci gajinya. Aku bisa kasih satu pekerjaan yang lu suka banget, tapi lu nggak suka gajinya. Apa tuh? Guru. Oh iya, aku pernah melempar tuh di Twitter, sekarang X ya. Aku ngelempar bahwa kalau semua pekerjaan gajinya sama, kamu bakal mau jadi apa? Ternyata guru itu muncul yang paling banyak. Artinya banyak yang mau ngajar gitu kan, yang suka berbagi, tapi nggak menyenangkan aja gajinya. Gajinya nggak menyenangkan sama sekali. Dan itu nggak apa-apa kan, valid kalau misalnya kita memutuskan bahwa sorry nih, aku sih pengen ngajar, tetapi aku nggak suka gajinya. Itu kita fair, kita bagian dari respect diri sendiri. So tadi ya, be mindful, sadar, kamu benci kerjaanmu atau benci sebagian dari pekerjaanmu. Tapi sekarang tuh banyak juga loh yang valid, banyak yang bilang dokter. Gajinya juga nggak menyenangkan katanya. Memang betul. Aku tuh kan sering ngeliat nih orang open untuk ART ya, dengan gaji sekian juta. Itu banyak yang bilang, dokter-dokter banyak yang ngelamar. Karena lebih katanya gajinya lebih gede. Aku kalau dengar pasien-pasienku ceritakan, ada pasienku yang berapa yang kerja di luar negeri gitu ya, dan dia bilang, ya dok kalau kita misalnya di Australia sekalian pendidikan tuh sekalian nyuci piring bisa sampai 1 minggu 20 juta tuh bagaimana gitu kayak kok gue pengen jadi pencuci piring gitu. Anda kan sudah mencuci piring itu. Tapi ya kembali kan, nanti kita mungkin ada momen kita bakal perlu membahas itu ya, tentang gimana sih anggapan kayak gitu. Nah tadi jadi pertama adalah do you hate your job or do you hate a part of your job. Sama juga kalau kita kangen, kalau kita ngerasa menyesal, do you love your job or do you love a part of your job. Kemungkinan sama itu. Jadi tadi ya bikin mindful itu. Kedua, mungkin ya gini, kalaupun kita sudah ada perasaan menyesal itu, kita coba untuk melihat nggak secara hitam putih. Ya seringkali kan kita hitam putih, artinya apa? Tempat kerjaku hitam, di sana putih. Siapa bisa ngejamin itu? Nanti kalau kita sudah ke tempat kerja baru yang ternyata lebih hitam, jadi kita melihatnya di sini hitam, yang sebelumnya putih deh.
Nah, coba untuk melihat secara abu-abu. Bahwa di dunia ini kayaknya jarang banget yang hitam dan putih ya. Kebanyakan adalah abu-abu. Nah, kita hidup di abu-abu tersebut. Mungkin ada abu-abu yang lebih gelap, ada abu-abu yang lebih terang. Ini juga banyak kita sampaikan kepada pasien karena punya kecenderungan tuh beberapa orang untuk melihat secara hitam Dan putih. putih. Gitu aja ya. Nah, dan lalu ini juga yang paling penting apabila tadi sampai tadi ya seperti yang teman-teman katakan pulang ke rumah nangis, mau berangkat kerja sampai ada perasaan deg-degan yang berlebihan itu kan bisa mengganggu. Baiknya memang dikonsultasikan. Jadi potongan semangat 3 jangan ragu untuk berkonsultasi mencari bantuan profesional karena jelas itu sudah tidak sehat. Sehat, ya. Oke, karena aku juga mau ngelanjutin ke part 2. Di part 2 itu aku mau ngebahas tentang trauma. Wah, boleh tuh. Ya, tadi kan kita Iya. nyenggol-nyenggol ya trauma Nyenggol-nyenggol. tempat kerja. Apakah benar tempat kerja itu bisa menimbulkan PTSD gitu? Itu lebay atau sebenarnya cuman apa sih? Cuman akal-akalan doang? Oke. Apa itu sebenarnya nyata? Boleh. Harusnya sebenarnya kita ngundang Jimmy Adrian sih. Ahli trauma. Ahli trauma itu. Gimana kalau misalnya kita lanjut di part 2 ya? Oke, Oke, kalau kayak gitu jangan lupa di-subscribe, dinyalain notifikasinya jadi kalian gak ketinggalan sama video kita selanjutnya. Dan jangan lupa juga kalau kalian ada pertanyaan di komen aja di kolom komentar di bawah dan ditanyain juga di link yang ada di bawah di description box di bawah. Jangan lupa juga di follow Instagram kita di @pot_ruangtunggu dan Instagram Dr. Andreas di @dr.driamon. dan Instagram aku di @littlesora. Nah, oke, kalau kayak gitu juga kalian juga bisa dengerin kita di Spotify, Ruang Tunggu namanya. Iya kan? Spotify kita di Ruang Tunggu. Dan kalau kalian penasaran kenapa ada 3 buku berjajar di sini, karena Dr. Andreas udah rilis buku ketiga. Nah, sebenarnya segera rilis sih karena ini kan tanggal 3 Mei ya. Rilisnya di tanggal 6 nanti. Itu udah bisa dipesan aja di link yang ada di bawah ini. Tapi kemarin tuh PO, sekarang tuh udah bisa yang nggak PO berarti ya. Kalau yang nggak PO tapi nggak dapat tanda tangannya lagi. Kalau kalian bisa tetap dapat tanda tangan Dr. Andreas kalau kalian ikut book tournya Dr. Andreas nanti. Jadi nantikan kehadiran kami di kota masing-masing. Di kota masing-masing. Nanti diumumin. Nah, udah sekian aja kali ya. Dan kita juga gak sabar untuk membahas part 2-nya yaitu tentang trauma di tempat kerja. Oke, ya. Nantikan terus, tunggu dan ingat di setiap perhentian pasti ada ceritanya. Bye.